dari Ombudsman melihat sebagai lembaga negara yang punya kewenangan untuk mengawasi pelayanan publik, yaitu ada di Ombudsman. Apakah Ombudsman menilai ada kesalahan SOP yang sudah dilakukan oleh pihak di Bandung tadi, ada RSHS, tempat Priguna bertugas, kemudian juga klinik tempat Syafril bekerja. Apakah ada kesalahan dari mereka? Karena dari hasil pemeriksaan kepolisian Jawa Barat untuk yang Priguna, itu RSHS-nya katanya tidak ada pelanggaran SOP. Ya Sylvia, saya mau bilang begini pertama, jangan melihat ini sebagai satu kasus tunggal. Pendekatan untuk melihat apakah pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi atau maladministrasi kalau di Ombudsman, termasuk pelanggaran etik, itu ada pendekatan kasuistik, ada sistemik, gitu ya. Kalau kita mengarahkan ini ke kasus tunggal, memang seolah-olah memang tidak ada masalah. Tapi kan cara melihatnya begini, Undang-Undang Kesehatan itu sesungguhnya menempatkan rumah sakit sebagai sentral dari semua pelayanan publik di bidang kesehatan. Dan di situ kemudian diminta pertama, rumah sakit itu menyusun tidak hanya soal standar profesi, standar pelayanan publiknya, SOP-nya, bahkan SPM dan sebagainya yang turunan dan termasuk juga standar etik. Kemudian kedua adalah jika terjadi pelanggaran, maka rumah sakit harus segera membentuk yang namanya Komite Penegak Etik Rumah Sakit. Kira-kira seperti ini sudah terjadi enggak? Tidak hanya di Bandung, tapi juga kejadian-kejadian yang lain yang mungkin bukan terkait kekerasan seksual, tapi kekerasan fisik seperti perundungan di Semarang, di Manado, di Medan, bahkan di Rumah Sakit Cipto dan sebagainya. Jadi saya kira kalau perspektifnya itu memang melihat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pidana, iya memang mungkin tidak terjadi sesuatu. Tapi kan secara hukum dan administrasi itu harus dibagi dua, Mbak. Peristiwanya boleh tunggal, tapi pertanggungjawabannya enggak tunggal. Pertanggungjawaban bisa kepada mana, dan saya menempatkan rumah sakit sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab. Kenapa? Pertama adalah SDMK, sumber daya manusia kesehatan, yang ada di rumah sakit itu merupakan bagian dari tanggung jawab rumah sakit, termasuk mereka yang PPDS. Termasuk mereka yang PPDS, bahkan koas pun ketika dia berada di sana, dia merupakan bagian dari tanggung jawab. Jadi tidak bisa kemudian kita katakan tidak ada pelanggaran. Kemudian kedua adalah kalau terjadi sesuatu, maka rumah sakitlah yang pertama kali melakukan tindakan mitigasi, apakah pencegahan maupun penindakan dan sebagainya. Selama ini Pak Edi, yang Ombudsman nilai, apakah rumah sakit ketika ada kejadian, sebuah peristiwa di rumah sakit atau vaskes ya, mereka cenderung transparan saja memang membuka untuk mencari solusi, atau justru cenderung menutupi karena takut reputasi rumah sakitnya atau kliniknya tercoreng? Kecenderungan pertama adalah yang saya lihat, kebetulan saya mengawasi isu kesehatan di Ombudsman. Saya berkeliling ke banyak rumah sakit, 80% waktu saya berkeliling ke rumah sakit, Mbak. Kecenderungan pertama dari rumah sakit adalah selalu menempatkan ini sebagai kesalahan oknum, bahwa ini salahnya dokter, ini salahnya tenaga kesehatan dan sebagainya. Tidak melihat itu sebagai suatu kesalahan dalam kerangka ekosistem secara sistemik tadi, itu pertama. Kemudian kedua adalah soal informasi. Ini rumah sakit memang, dan saya kira profesi dokter, ini seperti relasi kuasa, Mbak. Relasi kuasa antara mereka yang punya pengetahuan dan punya profesi yang sangat kita butuhkan dengan masyarakat atau pasien yang memang apapun kita butuh mereka. Dan terjadi relasi kuasa yang timpang seperti itu. Sehingga kemudian soal informasi itu menjadi sesuatu yang sangat asimetris. Kita nggak pernah tahu apakah pasien itu bisa mendapatkan informasi tentang pelayanan, informasi tentang hak dan kewajiban, termasuk ketika terjadi kejadian tadi, apakah memang rumah sakit bisa membuka secara transparan kepada publik tentang segala kejadian, ataukah dia kemudian melindungi itu. Jangan sampai kemudian rumah sakit akhirnya justru menutup-nutupi, dan kemudian ini bad news untuk bisnis misalnya, untuk bisnis rumah sakit dan sebagainya. Nah, yang begini ini yang kemudian kalau rumah sakit tidak bisa memastikan itu, maka disinilah peran kemudian ujung akhirnya adalah KKI dan Kementerian Kesehatan, itu pengawas internalnya. Lalu kami sebagai pengawas eksternal akan melihat sejauh mana KKI, sejauh mana Kementerian Kesehatan itu kemudian melakukan tindakan terhadap rumah sakit yang tadi itu mungkin menyimpan informasi. Setiap ada kejadian biasanya ini oknum, ini mau kena rumah sakit, mau di penegak hukum, selalu katanya oknum. Saya kembali ke Dokter Ade. Dokter Ade, kalau dalam kasus misalnya Dokter Priguna dan Dokter Syahril itu ya, bukan dokter lagi sekarang ya, mereka rumah sakit mengatakan ini oknum.
Tapi benarkah itu hanya semata-mata kesalahan oknum tanpa ada tanggung jawab juga dari vaskes tempat mereka bekerja? Misalnya kita lihat obat bius yang digunakan oleh Priguna, itu bukankah salah satu yang patut kita pertanyakan kepada rumah sakit? Ya, betul sekali Mbak Sylvia. Jadi kalau saya melihat tadi mumpung bicara tentang SOP, maka saya justru bertanya, bagaimana SOP-nya di vaskes tersebut ketika seorang dokter PPDS, masih semester 2 ya, dia bisa membawa-bawa midazolam itu bersama dia. Padahal itu ada sebuah obat psikotropik, narkotika ya, turunan dari benzodiazepin. Itu kok bisa dia bawa? Harusnya dari depo farmasi, keluar satu, dipakai pasien satu. Bukan kok ini keluar satu, pasti keluar dari deponya kan? Atau jangan-jangan dia bawa sendiri, kok bisa? Malah lebih salah lagi pengenangan seperti itu. Satu, itu tentang obat biusnya, obat midazolamnya. Kedua, tentang penanganan mitigasi dari gangguan keamanan di dalam rumah sakit tersebut. Kalau kita lihat dari semua kasus yang terjadi ya, kita lihat sekarang lokasi itu adalah sebuah tempat kejadian perkara, crime scene. Crime scene itu harus dijaga. Ketika kita menutupin kasus, artinya sama saja TKP itu rusak. TKP itu dijaga keasliannya. Maka orang-orang ini seharusnya menjadi bertanggung jawab. Bagaimana sih kok suatu tempat kejadian perkara tidak dijaga keasliannya, sehingga bukti-bukti yang ada terjadi di sana akhirnya menjadi hilang dan rusak. Baik, itu ya. Sambung SOP ini, Pak. Saya kira misalnya kalau dikatakan bahwa SOP sudah ada, pertanyaan sekarang gini, SOP apa yang ada di suatu rumah sakit yang membuat atau membawa pasien dari UGD langsung ke lantai 7? Tanpa ada pendampingan. Tanpa ada pendampingan, cuma berdua itu tanpa ya, antara tahapan, dokter dengan itu keluarga pasien, kira-kira bahkan rumah bukan sakit pasien. ada nggak? Ini artinya apa? Governance, tata kelola buruk. Kalau sampai kemudian dari UGD langsung dan lantai 7, kebetulan saya kirim ke perwakilan saya, lantai 7 itu lantai kosong. Bukan lantai yang operasional. Itu sampai lantai 6 saja. Lantai 7 itu bahkan vendornya itu belum nyerahin ke rumah sakit untuk dipakai. Jadi tempat tidurnya masih berantakan, kemudian ruangan masih belum bisa dipakai. Coba, tanpa ada pengawasan. Dan yang melakukan inilah, dalam tanda kutip, ini magang dokter yang ada di sana. Kira-kira kemana? Harusnya rumah sakit tidak boleh lepas tangan, tidak boleh mengatakan ini hanya kesalahan oknum kan? Tidak hanya kesalahan, makanya saya sampaikan bahwa kalau yang dilihat adalah perbuatan kriminalnya, yes, ini memang tindakan individual. Tapi kan cara melihat sesuatu itu bukan hanya perbuatan, bukan hanya actus reus kalau dihukum, tapi juga pertanggungjawaban. Ketika bicara pertanggungjawaban, kita bicara soal pengawasan, soal pencegahan dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya ekosistem itu banyak. Sekarang kita tidak hanya membahas, pada hari ini kontroversi tidak hanya membahas sisi gelap kedokteran dari segi tadi kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, tapi salah satu kasus yang juga mendominasi sisi gelap dari dunia kedokteran kita sering mendengar, yaitu kasus bullying atau perundungan. Kami punya salah satu pernyataan dari dokter yang juga menjadi korban bullying. Coba kita simak bersama. Sampai semester 3 pun saya juga masih mengalami istilahnya bullying. Ada istilahnya tuh kita menerima banyak orderan dari senior, diantaranya itu ada orderan pribadi. Dan kalau misalkan tidak dikerjakan, dapat hukuman lah istilahnya. Entah itu menginap di rumah sakit atau melakukan seperti kegiatan fisik, push up, terus sit up. Biaya-biaya yang sebetulnya keluar untuk senior juga kadang keluar juga buat nyewa hotel lah, beli keperluan senior yang memang kita harus provide kayak gitu. Itu lumayan cukup keluar banyak sih sebetulnya. Saya menentukan keluar dari residensi atau PPDS ini karena dua hal. Yang pertama adalah kasus bullying itu sendiri, yang kedua adalah pemfitnahan. Ada dua senior saya yang meminta saya masuk ke toilet, terus memukul bagian kepala dan menampar bagian pipi. Satu itu sebetulnya yang membuat saya agak kecewa dengan pendidikan residensi. Kami juga menghadirkan di sini Dr. Marcel. Dr. Marcel juga ex PPDS ya, ex PPDS juga. Kurang lebih mungkin nasibnya sama seperti tadi Wildan yang kami wawancarai. Dokter, waktu itu separah apa bullying yang Dr. Marcel alami? Iya, kalau dari saya sih
saya nggak mau nyebut itu sebagai bullying ya. Kalau bullying itu seakan-akan ada kondisi yang standarnya itu ngambang ya. Artinya kalau kita marah-marah sama orang gitu ya, itu bisa dianggap bullying atau enggak gitu ya. Tapi saya lebih bilangnya adalah kekerasan ya. Oke. Kekerasan fisik gitu ya, verbal gitu ya, pemalakan ya, menyuruh tidak sesuai dengan ranahnya ya. Itu memang yang disampaikan itu benar ya, karena contoh waktu saya dulu pendidikan gitu ya, saya pernah disuruh hal yang lucu bagi saya itu mencetak gambar untuk anaknya spesialis dalam tugasnya anak spesialis. Jadi mengerjakan tugas anak dokter spesialis. iya, ya anaknya masih ya Tugas menggambar sekolahnya? ya. Ya itu paling lucu bagi saya dan itu sangat tidak profesional ya. Itu biasa dilakukan di perintah-perintah seperti itu? Sebenarnya kalau yang saya terlibat langsung yang paling lucu itu sih. Sedangkan yang lain adalah misalnya benar ya suruh-suruh dan sebagainya yang ngantar sini ngantar situ. Hingga kekerasan fisik? Hingga kekerasan fisik ya. Saya pernah dipukul gitu ya, dilempar botol ya, aqua ya ke kepala saya. Kemudian saya pernah dilempar status pasien itu di depan perawat-perawat ya. Kemudian saya juga pernah ditendang waktu visit bangsal gitu ya, ditendang pakai kaki. Kemudian saya juga pernah ditusuk di tangan pakai ballpoint ya, seperti itu. Yang melakukan itu adalah senior ketika yang PPDS visit, juga? PPDS juga. PPDS senior? PPDS senior, benar. Gitu ya, jadi ya itu memang terjadi gitu ya. Dan yang dikatakan Bapak benar ya, kalau misalnya semua itu sebenarnya sistemik ya. Karena apa yang dilakukan itu sebenarnya di rumah sakit, di depan perawat, di depan yang lain. Artinya kan hal ini sudah terlihat biasa. Bahwa gua dipukul gitu ya, atau ada kelas yang kecil-kecil ini dipukul yang masih junior, itu biasa aja. Nggak perlu ada tindakan atau pelarangan atau bagaimana gitu ya di rumah sakit. Kalau dokter yang memang sudah bekerja di rumah sakit itu juga melihat dan biasa saja? Mereka kebanyakan sih nggak visit secara langsung ya. Maksudnya mereka visit, cuman pada jam-jam tertentu dan kita visit sendiri biasanya. Presiden tuh visit lebih awal gitu ya. Nah biasanya terjadinya di situ. Saya nggak tahu apakah mereka memperhatikan nggak ya. Saya rasa sih pasti perhatikan ya, bahwa ada. Sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Sepertinya seperti itu. Oke, ini selalu terjadi di rumah sakit, bukan di kampus. Ya, karena suruhan yang tidak jelas itu juga datang dari para spesialis. Kan tadi yang saya ceritakan ya. Jadi saya pikir ya ini sistemik ya. Jadi bukan hanya oknum senior gitu ya, tapi juga dari atas sampai bawah itu semua rusak. Rusak? Rusak. Tadi saya pikir Dokter Marcel mau bilang tahu sama tahu, ternyata lebih dalam lagi, rusak. Rusak. Kenapa? Pernah mencoba untuk melapor sebetulnya kepada otoritas? Waktu zaman saya tuh belum ada kanal pelaporan ya, Dok ya. Jadi nggak ada sama sekali kanal pelaporan. Dan saya waktu itu ketika kasus saya juga saya kan dipukul ya. Iya. Saya dipukul terus saya disidangnya tuh disidang sama konsulen saya sendiri. Ya itu kan artinya nggak ada pihak ketiga ya yang mau membela saya gitu ya. Jadi saya nggak punya tempat waktu itu. Mungkin kalau orang-orang PPDS sekarang lebih baik ya, karena di sekarang ada Kemenkes yang dia membantu perundungan. Dulu kalau yang menyidang ya orang yang melakukan juga, anggota juga, maksudnya ya, anggota yang melakukan juga. Spesialis itu biasanya mereka konsulen-konsulen itu memanggil satu-satu ya yang terlibat, saya, terus beberapa yang mukul dan sebagainya. Gitu ya. Dan kalau misalnya pemukulan itu sebagai tindak pidana ya sebenarnya, kenapa mereka masih lulus gitu? Artinya kan dibiarkan ya. Jadi menurut saya kenapa bisa terjadi sesuatu yang dosa-dosa yang tertimbun seperti ini gitu ya. Itu simply karena kita membiarkan. Ya. Kita, jadi sejak dalam proses pendidikannya pun membiarkan semua itu terjadi gitu ya. Jadi ketika Marcel melihat ada kasus, ya ini sedikit berbeda konteksnya, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual. Tapi kalau ditarik dari bagaimana para residen PPDS ini dididik, ada kaitannya tidak menurut Marcel? Coba aja lihat, Priguna kan sempat diberitakan berdamai. Berarti kan awalnya itu ada pembiaran ya. Baru ketika viral gitu ya, itu baru naik ke atas
ke pidana. Ya. Jadi memang saya lihat permasalahannya itu ya semua tidak menyadari bahwa ini sistemik ya benar. Oke. Baik. Dan juga tidak menyadari bahwa ini merupakan pembiaran sejak lama gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.